Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memperkenalkan nama saya Ahmad Rizky. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang metodologi penelitian. Apa sih itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan, serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Jadi seperti itu. Jadi penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan dan meningkatkan jumlah pengetahuan. Kemudian di sini ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Apa sih skripsi kuantitatif itu? Pernahkah kalian mendengar istilah kuantitatif, kualitatif? Apa sih itu? Jadi skripsi kuantitatif ini adalah berdasarkan pengumpulan data, sedangkan jika istilahnya kualitatif berdasarkan wawancara. Jadi skripsi ini, jadi pembahasan kali ini skripsi kuantitatif berdasarkan pengumpulan data dari apa yang kita teliti. Kemudian di sini ada latar belakang masalah, berisi latar belakang masalah. Kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat masalah. Jadi pertama, latar belakang masalah di sini berisi tentang latar belakang masalah. Apa sih dalam sebuah penelitian kita perlu mengetahui latar belakang masalah? Apa sih yang latar belakang masalah tersebut sehingga kita ingin menelitinya? Contoh, jika kita ingin meneliti sebuah kejadian masa lampau atau masa lalu, contoh latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah keinginan golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera setelah Jepang menyerah pada 19 Agustus 1945 kepada sekutu, untuk menghindari kembalinya Belanda ke Indonesia dan menghindari adanya kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Jadi seperti itu. Ketika kita ingin meneliti, kita perlu tahu juga yang namanya latar belakang sebuah kejadian ataupun apa dalam sebuah penelitian. Kemudian mengidentifikasi masalah. Setelah latar belakang masalah, kemudian kita identifikasi. Setelah itu rumusan masalahnya seperti apa dan batasan masalahnya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Apa sih tujuan kita meneliti sesuatu atau kejadian yang pernah terjadi itu di masa lampau? Apa sih tujuannya? Kemudian apa manfaat penelitian? Apakah manfaatnya untuk mencari wawasan, pengetahuan, tujuan dan manfaatnya? Kemudian di sini ada tujuan pustaka. Tujuan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Jadi setelah tadi latar belakang masalah, sekarang tujuan pustakanya, tinjauan pustaka. Jadi data yang kita peroleh dari mana, dari siapa, apakah benar orang yang menyampaikan data-data tersebut, ataukah kita langsung yang menelitinya. Nah, di sini terdapat terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Jadi rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Nah, kalau ada hipotesis pada saat penelitian, kalaupun ada hipotesisnya bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada metodologi penelitian. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif.
masih lanjutan yang tadi ya. C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel. Memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. 2. Validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 3. Teknik pengumpulan data. Memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. 4. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel. Memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi dan sampel serta teknik pengambilan sampel. Dan 5. Teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis data. Nah, selanjutnya metodologi penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Berdasarkan teori, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tujuan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Kemudian uraikan tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun rangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Kemudian landasan teori. Manfaat landasan teori seperti apa? Jadi di sini memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, memperjelas masalah penelitian. Kemudian di sini yang kedua, penulis sumber catatan. Format dasarnya teks, maksudnya teksnya ini berisi tentang nama keluarga pengarang, kemudian koma, tahun terbitan. Kemudian di sini ada nama pengarang teks. Nama pengarang teksnya ini tahun terbitan. Nah, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori: A grand theory, B. A grand theory, dan B. Penelitian sebelumnya. Itulah landasan teori. Jadi penulisan sumber catatan dalam kurung nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Cons dan O'Donnell 2008, Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dengan variabel Y, variabel yang satu dengan yang lainnya. Hubungan hipotesis. Apa sih hubungannya? Hubungan hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis: A. Tanpa arah. Contoh, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. B. Berarah. Contoh, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Jadi contohnya seperti ini, hipotesis statistik. Sini ada parameter populasi, kemudian jadi reduksi, statistik ukuran sampel
Jadi rumusnya seperti ini. Jika dibahas lumayan cukup panjang ya, bisa dicari di Google cukup banyak untuk pembahasan seperti ini. Jadi untuk kemudian hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis. Pertama yaitu hipotesis nol dan alternatif. Statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol. Karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Kemudian di sini ada penelitian. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Bentuk rumusan hipotesis. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, rumusan masalah, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X? Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? Berapa lama daya tahan lampu A dan B? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Dari tiga permasalahan di atas, maka dirumuskan hipotesisnya. Hipotesis seperti ini. Daya tahan lampu merek X adalah 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per tahun. Kemudian daya tahan lampu A 450 jam dan B lebih tinggi 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik digunakan untuk menguji hipotesis dan deskriptif. Di sini ada jenis atau tingkatan data. Kemudian teknik statistik yang digunakan untuk menguji. Jenis tingkatan datanya nominal. Teknik statistiknya pertama tes binominal. 2 C kuadrat 1 sampel. Jenisnya ordinal. Teknik statistiknya run tes. Kemudian jenisnya menurut interval atau rasio. Teknik statistiknya t-test 1 sampel. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif adalah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Nah, di sini bisa kalian baca ya atau tabelnya. Lanjut.
Kemudian hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang ditunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Apakah ada? Rumusnya seperti ini, dan hipotesisnya nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Itu jawabannya. Rumusnya seperti itu. Ini sama seperti tadi, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sosial. Jadi macam atau tingkatan datanya nominal, teknik korelasi yang digunakannya adalah koefisiensi, kontingensi. Ordinal tekniknya Spearman rank. 2 Kendall tahu. Kemudian macamnya interval dan rasio. Teknik kolerasinya pertama person, produk, moment. Kedua korelasi ganda. Yang ketiga korelasi parsial. Selanjutnya hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang ditunjukkan dugaan tentang pengaruh data dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.